Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Kali ini kita akan berbincang dengan seorang aktivis senior di Jakarta dan juga seorang politikus, namanya Bapak Sugianto. Apa kabar, Pak? Baik, Pak Rahman. Iya. Dalam kontestasi Pilpres 2024 ini, sebagai seorang politisi, beliau juga berpihak kepada salah satu calon capres-cawapres yang bertarung di Pilpres 2024. Beliau memilih mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Nah, 2014 beliau ini pendukung Pak Jokowi dan 2019 mendukung Pak Prabowo, dan sekarang beliau mendukung lagi Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo ini kan sudah 2 kali kalah ya dalam Pilpres, yaitu 2014 dan 2019. Nah, kalau sekarang beliau kembali mendukung Pak Prabowo, kita mau tahu nih alasannya apa. Nah, Pak Sugianto, bisa dijelaskan Pak, kenapa Bapak memutuskan untuk memilih kembali Pak Prabowo, dan apa sih harapan dan keyakinan Bapak terhadap beliau? Ya, terima kasih Pak Rahman. Jadi begini ya, ini kan Pilpres 5 tahun sekali. Ya betul, Pak Rahman tadi bilang ya, 2014 saya dukung Jokowi JK, itu di Pilpres ya. Waktu itu saya ikut membantu senior saya di Partai Amanat Nasional, Pak Sitrus Mabair. Waktu itu masih di PAN ya, Pak ya? Ya. Oke. Nah, tapi waktu itu saya yang mendukung itu ya untuk Jokowi JK, dan berhasil ya. 2014 Jokowi JK jadi presiden dan wakil presiden. Ya. Nah, kemudian tahun 2019 ya, kita dukung Prabowo Hatta ya, kalau salah ya. 2014. Tapi 2014 itu sebenarnya di 2019 ya, 2019 itu sebelumnya ada Pilkada Jakarta. Pilkada Jakarta ya. Jadi itu kelanjutan dari proses Pilkada Jakarta. Nah, waktu di Pilkada Jakarta itu saya mendukung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bersama dengan Boy Sadikin. Jadi Boy Sadikin itu anak dari mantan Gubernur Ali Sadikin ya. Ya, kita sama-sama itu dukung Anies Sandi pada kontestasi Pilgub 2017. Dia berhasil. Nah, kemudian tarikannya di 2019 Prabowo itu yang mendukung Anies ya. Lalu Partai Gerindra mendukung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk Pilpres, sehingga automatically kita ikut mendukung Prabowo Hatta di tahun 2019 karena tadi ada benang merahnya tadi. Kita tergabung dalam relawan pendukung Anies Baswedan. Nah, ya 2019 kebetulan Prabowo tidak berhasil ya. Pak Jokowi kembali menangkan kontestasi politik Pilpres ya. Nah, terus kenapa sekarang saya mendukung Prabowo lagi? Prabowo yang kebetulan berpasangan dengan Gibran. Jadi memang pada saat 2019 itu kita mendukung all out ya Prabowo ya. Jadi ya bisa dilihatlah itu quote-quote saya atau status-status saya di media sosial dalam mendukung Prabowo ya. Kita memberikan dukungan yang maksimal ya, karena memang ada harapan di Pak Prabowo pada saat itu. Tapi memang nasib berkata lain, Pak Prabowo tidak berhasil dan kemudian kalah dalam Pilpres dan dimenangkan oleh Pak Jokowi. Nah, dalam proses perjalanannya tiba-tiba Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi. Pada saat itu saya ya sebagai pendukung
pendukung fanatik ya, atau pendukung utama gitu ya, pendukung setia Prabowo, sempat kecewa juga gitu. Sempat down juga, kok bisa bergabung, kok bisa apa namanya menjadi menterinya Pak Jokowi ya pada saat itu. Ya kecewa dan sebagainya ya, sempat juga saya menyatakan beberapa kekecewaan itu ya. Nah tapi dalam prosesnya kemudian saya mencoba merenung, kemudian saya coba memahami, mendalami apa yang dibalik dari dukungan atau bergabungnya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya. Nah, setelah saya analisa secara tajam dan secara mendalam, akhirnya saya menyimpulkan bahwa ini adalah memang langkah luar biasa dari Pak Prabowo gitu ya. Dan ini kan sudah disampaikan langsung oleh Prabowo bahwa ini demi NKRI dia bergabung. Nah, kemudian saya berkesimpulan bahwa ini orang luar biasa, gitu lah. Karena nggak mungkin itu, tidak mudah itu ya bergabung dalam suatu kekalahan yang tingkatnya itu pilpres gitu ya. Betul. Itu nggak mungkin, tidak semua orang bisa melakukan itu. Yeah. Gitu. Nah dari situ kemudian saya menilai bahwa ini Pak Prabowo ini mempunyai hati yang sangat apa ya, ya sangat lunak ya, sangat humble gitu ya. Mau menerima kekalahan itu kemudian bergabung demi kesatuan dan persatuan ya. Karena pada saat itu memang apa namanya perdebatan atau ini meruncing ya antara Prabowo dengan kubu Prabowo dan kubu Jokowi. Nah, salah satu alasannya Pak Prabowo juga karena untuk mengkondisikan suasana, jangan sampai ini terjadi hal yang merugikan bangsa ini gitu. Nah, dalam konteks ini ya, ini tidak ada lagi yang pantas untuk diberikan kata-kata yang pantas, yang cocok untuk diucapkan kepada Prabowo dalam kaitannya dengan menerima ini gitu loh. Dalam konteks jadinya ini luar biasa. Nah dari situ kemudian kita memahami bahwa Pak Prabowo ini sebenarnya sangat tulus gitu loh dalam mengelola atau memberikan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Dan kemudian saya teringat ucapan dari Kiai karismatik yang mantan presiden, ya. Namanya almarhum Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan Gus Dur. Yes. Ada beberapa pernyataan Gus Dur itu, kalau tidak salah, beliau mengatakan bahwa orang yang paling jujur itu Pak Prabowo. Kalau nggak salah itu ada ini ya di beberapa video-videonya itu, di rekam jejaknya itu. Nah sehingga menjadi klop bahwa faktanya memang benar, gitu lah, seperti itu. Nah itulah yang melatar belakangi saya kemudian tetap konsisten mendukung Pak Prabowo. Dalam hal ini dia berpasangan dengan Prabowo Gibran ya. Nah, jadi begini, masih merujuk kepada pernyataan Kiai karismatik tadi, Gus Dur tadi ya. Gus Dur ini adalah salah satu tokoh idola saya. Gitu loh. Salah satu tokoh yang menurut saya ini tidak ada ininya, tidak ada duanya, gitu ya. Bapak pluralisme, kemudian gagasan-gagasannya, kemudian wawasannya, pengetahuan dan sebagainya. Dan ini tokoh idola nomor satu buat saya gitu loh. Dan tokoh idola nomor satu saya itu yang namanya almarhum Kiai Haji juga pernah bilang bahwa Prabowo nanti kelak akan menjadi presiden, gitu loh. Kalau sudah waktunya atau kalau sudah apa saya lupa ya. Tapi ada pernyataan Gus Dur seperti itu, gitu loh. Nah, dari beberapa pernyataan Gus Dur ya, pernyataan Gus Dur, almarhum Gus Dur, hampir sebagian besar itu menjadi kenyataan. Nah, kemudian saya mencoba menilik ya atau mendalami ya tentang
pernyataan Abang Khusus ya. Dan kemudian setelah saya mendalami dari semua proses Pilpres saat ini, saya menyimpulkan bahwa tanda-tanda kemenangan buat Pak Prabowo itu sepertinya ada dan makin jelas, makin nyata. Gitu. Sehingga saya menyimpulkan dari latar belakang tadi, Pak Prabowo ini punya hati yang tulus, punya komitmen yang besar untuk memajukan bangsa dan negara ini, yang sungguh-sungguh menjuangkan pikiran dan tenaganya untuk bangsa ini. Saya berkesimpulan untuk memberikan dukungan kepada Pak Prabowo Gibran ya, dalam hal ini pasangan Prabowo. Jadi kira-kira begitu intinya. Nah, seberapa besar keyakinan Pak Sugianto nih bahwa Prabowo dan Gibran akan memenangkan Pilpres? Mengingat kan pesaingnya nih ada satu Pak Anies Baswedan yang dinilai cukup populis gitu ya. Bahkan setiap kali Pak Anies berkunjung, misalnya video-videonya kita lihat banyak sekali masa yang datang. Kemudian juga ada Ganjar yang nggak kalah populisnya dengan Anies. Nah, di sisi lain kan kita tahu juga Pak, masuknya Gibran sebagai cawapres juga diiringi dengan sebuah kontroversi ya, sehingga dianggap sebagai suatu kelemahan bagi Pak Prabowo karena dia bisa menjadi cawapres dari putusan MK yang dinilai berbau nepotisme. Nah, keyakinan Pak Sugianto Pak Prabowo bisa mengalahkan Anies maupun Ganjar sebesar apa, dan dari aspek yang mana Pak Prabowo bisa mengalahkan mereka? Jadi begini, ini kontroversi ya. Ya, kalau yakin ya nanti kita akan jelaskan ya. Sebenarnya banyak orang takut gitu loh. Prabowo dengan Gibran. Takut. Jadi sebenarnya latar belakangnya itu bukan pada persoalan dinasti ya, politik dinasti dan sebagainya, pada persoalan nepotisme keluarga dan sebagainya, bukan pada persoalan itu. Gitu. Jadi kita paham ya bahwa undang-undang itu kan bisa digugat, bisa di judicial review dan sebagainya melalui proses Mahkamah Konstitusi. Gitu. Nah, pada konteks itu sudah dilakukan, gitu. Dan itu final and binding gitu. Nah, jadi apapun keputusannya itu menjadi hukum, ya. Ini sebenarnya udah selesai, gitu loh. Nah, kenapa jadi ribut-ribut dan sebagainya, itu karena kekhawatiran bahwa ini duet yang besar gitu loh, duet yang luar biasa gitu. Dan kemungkinan ini menang gitu ya. Nah, kemudian dikait-kaitkanlah dengan dinasti ya, kemudian dengan politik dinasti dan sebagainya. Itu sebenarnya ya cara untuk bisa menghambat atau mereduksi dari kekuatan pasangan ini gitu loh. Nah, kenapa demikian? Iya, sekarang kalau bicara dinasti itu nggak ada hubungannya. Dinasti itu kerajaan, gitu loh. Dinasti itu kerajaan. Jadi kekuasaan yang diturunkan kepada keluarganya, anaknya raja. Jadi kalau dibilang ini dinasti, itu bullshit itu. Tidak ada dinasti. Artinya bukan politik dinasti ya? Ya, kalau dibilang politik dinasti itu misalnya terkait dengan keluarga dan sebagainya. Ini kalau politik dinasti itu terkait dengan partai politik, gitu loh. Partai politik kemudian bapaknya ketua umum, anaknya pengurus, anaknya caleg dan sebagainya, anaknya itu politik dinasti namanya, gitu loh. Ada latar belakang politiknya, gitu loh. Kekuasaannya di tangan politik itu. Sebenarnya semua terjadi, gitu loh. Semua terjadi. Kalau bicara politik dinasti di semua partai terjadi. Mau bicara partai PDI, ada Megawati, ada Puan, ada dan sebagainya, keluarga. Itu politik dinasti. Mau bicara di Partai Nasdem, ada Surya Paloh, ketua umumnya, ada anaknya dan sebagainya. Terus mau bicara di partai mana lagi? Partai PAN, ada ketua umum Pak Zulkifli Hasan, ada anaknya di caleg dan sebagainya. Itu politik dinasti. Mau bicara di partai mana lagi?
mau dibicara partai apa lagi? Ya, itu semuanya melakukan politik dinasti, anaknya, bapaknya nih. Kenapa disebut politik dinasti? Karena kekuasaannya ada di partai, kemudian keluarga-keluarganya masuk dalam kelompok partai, sehingga menempati posisi-posisi penting di partai. Itu namanya politik dinasti. Nah, kalau ini dikaitkan dengan Jokowi, Gibran masuk dan sebagainya, politik dinastinya di mana? Gitu loh. Jokowi bukan ketua partai yang bisa menentukan anaknya Gibran menjadi calon wakil presiden. Bukan ketua partai. Ini kan diusulkan oleh partai-partai pengusung. Di antaranya ada partai Golkar, partai PAN, kemudian partai Demokrat. Ya. Demokrat. Jadi kalau partai-partai ini tidak menyetujui Gibran, tidak mengusung Gibran, ya Gibran nggak bisa jadi calon wakil presiden. Kemudian yang disalahkan siapa? Ya salahkan partai-partai itu. Jangan salahkan Jokowi. Kalau dia tidak mau mengusung itu, walaupun Jokowi mau, juga tidak bisa jadi, gitu loh. Nah, yang perlu jadi pertanyaan, mengapa partai-partai itu kok mau mendukung Gibran, gitu loh? Ya kan? Mengapa partai Golkar, partai senior kok rela mendukung Gibran? Mengapa partai PAN, partai reformasi yang kebetulan saya itu PAN itu ya saya ikut sebagai inisiator pendiri PAN, kok mau gitu? Ya kemudian kenapa Demokrat mau dan sebagainya? Itu semua ada kalkulasi politik di belakangnya. Nggak mungkin Gibran ini didukung oleh partai itu kalau dalam kalkulasi politik itu hitungannya itu tidak menunjukkan proyeksi kemenangan yang signifikan gitu. Jadi itu rumusnya. Coba bayangkan 2019 Pilpres Prabowo dan Jokowi. Itu sengit ya. Bahkan Prabowo itu menang di beberapa wilayah yang signifikan ya. Begitu pula Jokowi, ya. Sengit. Ini kekuatannya luar biasa, gitu loh. Nah, kemudian dalam proses konsentrasi Pilpres tahun 2024, dua kekuatan ini bergabung. Gitu loh. Dua kekuatan ini bergabung. Apa ngeri sedap ini? Ngeri, ini orang ngeri. Wah, ini di atas kertas ini udah bisa ya tanpa mendahului ini ya, mendahului takdir ini menang gitu loh. Tanpa mendahului ini ya. Menang karena dua kekuatan Prabowo dan dua kekuatan Jokowi. Artinya dalam kontestasi ini justru sebetulnya yang lebih mengefek terhadap Prabowo itu sebetulnya Jokowinya bukan Gibrannya ya. Oh iya. Jadi Prabowo itu punya basis massa yang kuat, dua kali ikut Pilpres. Itu basis masanya kuat, militansinya kuat dan sebagainya. Ini nggak bisa dianggap enteng. Di lain sisi Jokowi juga dua kali menjadi presiden juga punya basis massa yang kuat, punya pendukung yang kuat. Gitu. Bayangkan dua pendukung ini bergabung. Gitu. Nah makanya kemudian dikatakanlah dengan ada dinasti atau politik dinasti yang sesungguhnya itu jauh api dari panggang. Tapi kalau dari api. Ya jauh panggang dari api. Kalau seandainya Jokowi itu ketua partai penentu kemudian ini politik dinasti. Tapi sesungguhnya semua partai melakukan politik dinasti, gitu loh. Jadi kalau bersalahkan kenapa partai-partai tidak mengusung anaknya dan sebagainya, gitu. Ini Jokowi bukan ketua partai, gitu loh. Jadi yang diusung oleh kemudian muncul itu kan ada deal-deal, ada tekanan dan sebagainya. Dan itulah politik, gitu loh. Jadi kalau politik itu artinya segala yang tidak mungkin bisa mungkin, ya. Tapi kan dalam konteks kekuasaan itu ada di tangan-tangan partai politik tadi, ketua-ketua partai politik tadi, gitu loh. Kalau mereka walaupun Jokowi minta tapi mereka tidak mau, ya nggak bisa. Tentunya ada pertimbangan lain. Pertimbangan apa? Ya tadi bahwa Gibran yang notabene adalah anak dari Presiden Jokowi, ya. Jokowinya itu masih karismatik gitu, masih mempunyai pendukung yang signifikan, yang kuat, sehingga kalau dukungan ini, kekuatan ini digabung, ini menjadi kekuatan yang dahsyat, gitu loh. Dan itulah yang kemudian menjadi resah. Wah, ini kita istilahnya mereka
ya ini bisa kalah sebelum bertanding gitu. Sehingga muncullah serangan-serangan yang tadi disebut politik dinasti, kemudian dan sebagainya. Dan sekarang ini kita melihat bahwa serangan-serangan ini sekarang ditujukan kepada Jokowi. Gitu. Misalnya? Karena sesungguhnya serangan terhadap Jokowi itu dengan sendirinya itu akan merusak kekuatan daripada kekuatan Prabowo Gibran gitu. Jadi kita lihat ya, Jokowi diserang dari segala sisi, A, B, C, D dan sebagainya gitu ya. Dan itu sesungguhnya ya, ini saya juga termasuk pesan kepada tim pemenangan nasional Prabowo Gibran ya. Serangan-serangan terhadap Jokowi ya, itu sejatinya adalah serangan terhadap pasangan Prabowo Gibran. Serangan apapun yang saat ini terjadi terhadap Jokowi adalah serangan terhadap Prabowo Gibran. Oleh karenanya tim pemenangan Prabowo Gibran itu harus betul-betul mengantisipasi, betul-betul mendalami, mempelajari ada di balik apa dari serangan-serangan terhadap Presiden Jokowi saat ini. Serangan yang mana nih Mas misalnya? Banyak ya, kita melihat yang Agus Raharjo misalnya. Ya misalnya ya. Tiba-tiba mantan Ketua KPK menyatakan bahwa dipanggil istana, kemudian Jokowi menekan agar kasus iktp dihentikan dan sebagainya. Ya. Itu kan sebenarnya serangan pada Jokowi secara langsung. Ya kan? Kalau saya melihat ya, menurut dugaan ya saya ya, itu juga serangannya sesungguhnya bukan terhadap Jokowi langsung, serangannya terhadap Prabowo Gibran, gitu. Karena dengan dirusaknya citra Jokowi, otomatis akan berdampak terhadap kekuatan daripada Prabowo Gibran. Itu dugaan saya ya. Ini perlu dianalisa secara mendalam oleh tim kampanye nasional, gitu ya. Jadi saat ini, jadi kalau logikanya, ngapain mantan ketua KPK baru ngomong saat ini, saiki, gitu loh. Kalau memang betul-betul Jokowi melakukan itu, kenapa nggak pada Pilpres 2019, gitu loh. Yang notabene Jokowi punya kepentingan kuat di sana. Dan kalau dia sampaikan itu pada tahun 2019, kemudian akan berdampak terhadap elektabilitas Jokowi dan sebagainya. Kenapa baru saiki, ya kan? Nah, itu kalau kita mendengar pernyataannya Fahri Hamzah ya, waktu saat itu masih wakil ketua DPRD, ya, kalau tidak salah juga nih ya, bisa dicek juga tuh rekam jejaknya di YouTube dan sebagainya. Itu dia juga mengatakan itu Agus Raharjo itu terlibat iktp, gitu. Kalau tidak salah ya, coba bisa dicek lagi ya. Saya lihat videonya dan berita-berita ya. Jadi sebenarnya patut diduga pernyataan Agus Raharjo terhadap Jokowi adalah untuk menyerang Prabowo Gibran. Mas, gitu. Ini juga pertanyaan yang penting nih Mas. Kan setiap kali Pilpres terpilih gitu ya, pemenangnya, masyarakat selalu berharap bahwa Indonesia ke depan akan lebih baik gitu ya. Nah, seperti kita tahu nih, Gibran ini kan dianggap masih mentah gitu ya. Mungkin dalam hukum ketatanegaraan juga kita masih perlu diperdebatkan gitu ya. Nah, kalau misalnya Gibran sama Prabowo ini menang, Mas yakin nggak bahwa ke depan Indonesia akan lebih baik ketika dipimpin oleh mereka berdua? Jadi begini, itu semua sudah dirumuskan secara matang. Itu secara matang. Ya, kalau inilah kadang-kadang banyak pemberitaan-pemberitaan hoax yang menyesatkan atau serangan-serangan yang istilahnya mentah dan sebagainya gitu ya. Jadi bagaimana sih kita sebenarnya mau melihat prospek ke depan ini Prabowo Gibran ini seperti apa sih gitu ya? Ini bukan sembarangan. Ini mereka sudah mengelola negara dan mereka mengerti. Jadi dibilang Gibran masih muda, bawa kencur dan sebagainya. Tidak seperti itu gitu. Gibran itu tidak bisa berjalan sendirian. Lagi pula Gibran itu adalah wakil presiden yang menentukan arah pemerintahan ini adalah presiden, kemudian dibantu oleh wakil presiden. Tapi bukan berarti kemudian ini dibuat sembarangan, dibuat asal-asalan dan sebagainya. Tidak. Coba perhatikan visi, misi, dan program daripada Prabowo Gibran. Ini yang makanya saya ini ingin menekankan kepada
tim pemenangan nasional bahwa inilah yang penting harus dipublikasikan secara masif dan secara lugas terhadap kepada masyarakat. Kalau kita baca dari visinya itu, visinya itu apa namanya, bersama Indonesia ya, bersama menuju Indonesia emas, kalau nggak salah seperti itu. Itu detail ada uraiannya. Kemudian misinya, ya. Kemudian ada 8 program apa tuh? 8 program cepat ya dan sebagainya tuh ya. Kemudian ada 17 program. Kalau kita baca itu semuanya, itu nggak ada jeleknya, gitu. Itu memang betul-betul bagus dan semua didasari oleh keberlanjutan dari pemerintahan yang ada sekarang. Ya. Jadi pemerintahan yang ada sekarang ini hasil-hasil capaiannya cukup memuaskan. Itu bisa dibandingkan dengan negara-negara yang lain ya. Lengkap itu, detail itu disebutkan. Jadi itu menjadi dasar. Kemudian dituangkan dalam program-program. Jadi apa yang ditakutkan ini yang memang harus dipublikasikan kepada masyarakat. Jadi nggak ada yang ditakutkan. Gibran masih tentang, bukan Gibrannya, mereka sudah punya program. Jadi yang buat itu siapa? Bukan Gibran, yang buat siapa? Ya dalam hal ini Presiden dan Wapres ya. Kebanyakan ada tim mereka itu. Timnya itu bukan tim kaleng-kaleng gitu. Nah misalkan Anies, Caimin, kemudian Ganjar, Mahfud, itu juga kan dasarnya dari program-program yang mereka buat. Gitu. Dasar yang mereka buat itu kan juga secara matang dibuatnya. Ya kita bisa katakan itu juga baik ya program-program itu. Gak mungkin program itu dibuat abal-abal gitu. Jadi ini semua hanya hoax atau hanya serangan-serangan yang secara emosinya memberikan kesan negatif, menakutkan gitu dan sebagainya. Padahal sejatinya tidak seperti itu. Semua ada konsep, ada programnya, ada dasar-dasarnya, dan dasar-dasar itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan. Kalau mau bahasa ekstrimnya, sekalipun yang jadi presiden itu adalah anak SD, ya, tetap yang membuat program itu adalah profesor-profesor. Yang menjalankan adalah konseptor-konseptor unggul gitu. Begitu pula dengan Prabowo Gibran. Jadi dasar apa mau menyerang Gibran dengan argumentasi belum pengalaman, belum matang dan sebagainya? Dasar apa? Gibran juga sekarang sudah wali kota. Jadi dia tidak bisa menjalankan itu dengan serta-merta. Ada konsep misalnya presiden dan wakil presiden dalam melakukan aktivitasnya juga ada protokolernya. Yang gampang aja ya, gitu ya. Ya, apalagi dalam membuat program dan sebagainya. Kemudian nanti dibentengi dengan aturan perundang-undangan, presiden harus mengikuti peraturan perundang dan sebagainya. Kemudian apa yang harus kita khawatirkan? Yang harus kita khawatirkan ini ya, jangan sampai ada pemimpin ya yang kemudian tidak menghargai pemimpin-pemimpin yang sebelumnya, kemudian merubah atau mengganti dengan seenak udahnya gitu loh. Padahal pembangunan itu adalah berkelanjutan gitu loh. Jadi yang telah dicapai semasa Orde Lama Soeharto, kemudian Soekarno, kemudian dilanjutkan oleh Orde Lama, Orde Baru Soekarno, kemudian reformasi Gus Dur, itu adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Indonesia yang menuju Indonesia adil dan sejahtera. Di Prabowo punya konsep itu, menghargai keberhasilan dari pemimpin-pemimpin sebelumnya, termasuk Jokowi. Itu tertuang dalam visi dan misi dan program reformasi. Apa? Itulah yang kemudian meyakinkan saya, menegaskan saya bahwa ini pemimpin yang memang layak untuk didukung. Gitu. Ini harus diketahui oleh masyarakat. Oleh karenanya saya mendukung. Kemudian tidak cukup mendukung, saya membuat satu gerakan sosial yang dinamakan Hasrat, ya, Himpunan Masyarakat Nusantara, mendukung Prabowo Gibran untuk menang Pilpres 2024 dalam satu putaran. Itu nanti aktivitasnya apa aja tuh Hasrat? Ya, kita punya
dasar ya, maksud dan tujuan ya, itu dan tujuannya itu dasarnya itu adalah mendukung program-program partai politik yang telah mengusung Prabowo ya, Prabowo Gibran. Kemudian apa namanya, strateginya kita buat strategi dan taktik, diantaranya itu ya tadi ya, pertama apa namanya, kita meyakini bahwa program-program ini baik dan unggul ya, misi ya, masuk 17 program ya. Kemudian dari program-program itu kita memahami bahwa banyak program-program yang pro rakyat gitu loh. Misalnya mengatasi kemiskinan, membantu memberikan apa namanya, ada itu ya, susu gratis dan sebagainya. Pokoknya banyak program-program yang pro rakyat ya, meningkatkan sosok dan sebagainya. Itu pro rakyatnya banyak sekali gitu loh. Termasuk di apa namanya 17 program dan sebagainya. Artinya nanti hasrat akan turun ke jalan ya. Iya, kita akan memberikan pemahaman kepada masyarakat baik secara langsung atau melalui media sosial, melalui pemberitaan dan sebagainya, bahwa program-program ini adalah program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yes. Itu pertama. Termasuk juga kita akan mempromosikan, menjelaskan ya bahwa pasangan Prabowo Gibran ini pasangan yang ideal, pasangan yang punya keunggulan-keunggulan ya. Kemudian ya kita akan mengantisipasi serangan-serangan, serangan-serangan yang mendiskreditkan, kemudian menjatuhkan, hoax dan sebagainya. Kita sampaikan bahwa pasangan Prabowo Gibran ini pasangan yang akan memberikan harapan untuk menuju masyarakat adil dan makmur, khususnya Indonesia Emas di tahun 2045. Yes. Dan karena punya konsep yang sangat brilian, kemudian didasari oleh kemajuan yang telah dicapai oleh presiden-presiden terdahulunya, termasuk yang presiden saat ini adalah Joko Widodo. Yes. Sehingga kita berkeyakinan bahwa inilah calon pemimpin yang mempunyai harapan karena mempunyai konsep keberlanjutan daripada pembangunan yang didasari menghargai pembangunan yang telah dicapai oleh pemimpin sebelumnya dari masa Orde Lama Soekarno, Soeharto, ya, Megawati, Gus Dur, Habibie, ya, SBY, ya, itu semua dijadikan rangkuman kekuatan untuk melanjutkan pembangunan di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Jadi kurang apa? Ini sangat signifikan. Gitu. Yes. Barangkali itu sebenarnya yang membuat kita kemudian secara bulat tekad akan mendukung dan memenangkan pasangan Prabowo Gibran dalam satu putaran. Yes. Teman-teman, memang setiap orang itu punya pilihan ya, termasuk Pak SGY, Pak Sugianto memang akrab ya di siapa Pak SGY, juga saya dan yang lainnya. Yang kita harapkan ya dari setiap kontestasi pilpres itu nggak lagi terjadi seperti tahun-tahun kemarin ya Pak ya. Terjadi pembelahan massa antara pendukung ini dan pendukung ini, sehingga terjadi ketidakrukunan di masyarakat. Karena siapapun yang menang itu adalah hasil pilihan rakyat secara mayoritas. Iya. Ini yang penting ya, yang penting. Keterbelahan itu, itu telah dieliminir, telah dihindari atau telah diselesaikan ya oleh Prabowo. Dengan bergabungnya Prabowo terhadap pemerintahan Jokowi, masuk dia sebagai kementerian, itu sebenarnya suatu pengorbanan luar biasa demi tidak berkelanjutannya perpecahan saat itu. Tidak ada lagi polarisasi. Tidak ada polarisasi. Prabowo rela menjatuhkan harga dirinya bergabung dengan apa namanya Jokowi. Nah, ini kurang apa lagi tokoh sekelas Prabowo. Pada saat itu saya marah loh. Saya termasuk orang yang mengkritik kenapa begini. Tapi setelah kemudian kita menganalisa, rupanya ini pilihan yang sangat luar biasa, wisdom sekali. Itulah, dan ini harganya mahal sekali. Iya, makanya siapapun nanti yang memenangkan pilpres, tidak ada lagi polarisasi. Kalau dulu ada yang namanya cebong dan kampret, mudah-mudahan setelah pilpres 2024 nggak ada lagi. Sehingga
negara kita tuh bisa kembali rukun seperti dahulu dan pembangunan juga tidak terganggu oleh adanya pembelahan atau polarisasi seperti itu. Terima kasih Pak Sugianto. Ya, terima kasih Pak Roland. Ya, kita ketemu lagi dan waktu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.